Katolik, kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan ini biasanya disebut sebagai Minggu Sengsara, dan biasanya semua salib, patung, dan gambar-gambar di dalam gereja akan ditutup dengan kain ungu tua. Mengapa salib dan patung-patung di dalam gereja Katolik ditutup dengan kain ungu? Pertanyaan ini seringkali muncul di kalangan umat Katolik sendiri ketika memasuki gedung gereja, dan kadang pula banyak simpatisan atau katekumen atau calon baptis menanyakan hal itu kepada umat Katolik. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan sebab belum mengetahui juga sebabnya. Sebenarnya masa Prapaskah terbagi lagi ke dalam masa-masa tertentu untuk lebih mengkhususkan liturgi kepada hal-hal yang mau dihayati secara lebih dalam. Minggu Prapaskah keempat disebut juga Minggu Letare. Letare dalam bahasa Indonesia artinya bersukacita, suatu masa di mana umat diajak untuk bersukacita sejenak di dalam masa pertobatan, agar kita diberikan semangat baru untuk menyongsong perayaan Paskah yang akan kita rayakan. Di pekan inilah biasanya gereja mengadakan ibadat tobat dan sakramen rekonsiliasi untuk menghapus dosa umat sebagai pembersih jiwa untuk perayaan Paskah. Setelah Minggu Prapaskah keempat atau ketika masuk ke Minggu Prapaskah kelima yang akan dimulai sejak Sabtu sore pukul 6 waktu setempat, maka saat inilah gereja memasuki yang disebut masa sengsara. Pada Sabtu sebelum misa sore atau ibadah sore Minggu, salib dan patung-patung di dalam gereja ditutup kain ungu tua polos. Salib dan patung-patung ditutup kain ungu untuk menciptakan suasana berkabung atas sengsara dan wafat Kristus yang kian mendekat. Bagaikan seorang yang mengenakan kain kabung, demikian juga gereja mencelupumi dirinya dengan kain kabung yang dilambangkan dengan penutupan salib dan patung-patung dengan kain ungu. Pada masa sengsara yang berlangsung sampai menjelang malam Paskah, gereja mau masuk lebih dalam lagi ke dalam kisah sengsara Tuhan Yesus dan membawa sengsaranya lebih dan lebih dalam lagi ke dalam umatnya. Pada saat itu, liturgi mengesampingkan semua lambang sukacita dan menampilkan dalam kata dan perbuatan kesedihan dan pertobatan yang harus mengisi setiap jiwa Kristen pada saat merenungkan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya di dunia ini. Jadi, salib dan patung-patung di gereja ditutup kain ungu sebagai simbol perkabungan. Ketika umat melihat salib dan patung-patung yang ditutup kain ungu ini, diharapkan umat beriman mau menyesali segala dosa-dosanya, bertobat dan mempersatukan tobat itu dalam penghayatan yang lebih dalam akan sengsara dan wafat Yesus. Umat beriman juga harus menarik diri dari kesenangan duniawi serta menghidupi diri dengan semangat saling berbagi kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang yang berkenan di hati, tapi kepada semua orang, dengan memberikan perhatian psikologis dan material kepada mereka yang kurang dipedulikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi sampai sehabis-habisnya. Kebiasaan menutup kain ungu ini muncul sejak abad ke-13 dan diberi arti oleh Uskup Wilhelmus Durand, Uskup Prancis, sebagai tanda bahwa Kristus pada saat sengsaranya menyembunyikan keilahiannya. Para penerbit buku Missale sebelum Konsili Vatikan kedua melihat dasar pemahamannya pada kenyataan betapa Tuhan kita sedemikian merendahkan diri dan sekaligus mengajak kita sekalian meresapkan di hati misteri Sang Penebus yang tersalib. Lalu penegasan setelah Konsili Vatikan kedua tentang penutupan kain ungu dikemukakan dalam surat edaran yang pada akhirnya penyelubungan ini
diatur dalam dokumen gereja yang berjudul Perayaan Paskah dan Persiapannya, yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 16 Januari 1988. Kebiasaan memberi selubung pada salib-salib dan gambar-gambar dalam gereja dapat dipertahankan dan diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap diselubungi sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Dalam buku Celebration of Liturgical Year oleh Monsignor Peter Elliott pada tahun 2002, dikatakan bahwa kebiasaan menyelubungi salib-salib dan gambar-gambar memberikan banyak penerimaan dalam hal psikologis religius, karena kebiasaan itu membantu kita untuk memusatkan pikiran pada hal penting yang utama, yaitu karya penebusan Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa harus warna ungu tua? Warna ungu di dalam tradisi gereja melambangkan pertobatan, kesedihan, dan keprihatinan. Warna ungu adalah warna perkabungan, warna kerendahan hati bagaikan bunga violet yang menunduk ke arah tanah dan laksana langit menjelang fajar yang ungu kebiruan. Dengan demikian, ungu juga melambangkan harapan akan masa depan. Dan hal ini nampak dalam masa Advent ketika liturgi memfokuskan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga dengan demikian dipakailah kain berwarna ungu tua polos untuk menutupi salib dan patung-patung dalam gereja. Salib berpatung Yesus akan dibuka selubungnya ketika ritus penghormatan salib pada ibadat Jumat Agung. Biasanya ketika ritus ini, kain selubung salib boleh diganti menjadi kain warna merah darah yang melambangkan pengorbanan. Sementara untuk selubung patung akan dibuka pada menjelang perayaan malam Paskah. Nah, demikianlah tadi penjelasan singkat dari channel Aku Katolik. Semoga hal ini bisa menambah wawasan iman sahabat channel Aku Katolik semuanya. Akhir kata, semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Pace Bene.